Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Selamat datang di video pembelajaran ilmu kealaman dasar bersama saya Dinda Davina Widita Putri. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsep makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar rumah? Di sana mungkin terdapat manusia, tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Seluruh bagian tersebut ternyata saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Melalui materi ini, kita akan mengetahui bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, mengapa keseimbangan ekosistem perlu dijaga, serta apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi lingkungan. Jadi, simak penjelasan sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Coba teman-teman bayangkan, sebuah hutan yang di dalamnya terdapat tumbuhan, rusa, kelinci, ular, harimau, serangga, air, dan tanah. Apa yang akan terjadi apabila salah satu makhluk hidup di dalam hutan tersebut tiba-tiba berkurang atau bahkan menghilang? Misalnya, jumlah ular di suatu daerah berkurang drastis. Menurut kalian, apakah hal tersebut hanya mempengaruhi ular? Tentu tidak. Jika jumlah ular berkurang, hewan yang biasanya dimakan oleh ular seperti tikus dapat berkembang biak dengan cepat. Jika jumlah tikus semakin banyak, tanaman pertanian dapat rusak karena dimakan oleh tikus. Dari satu perubahan saja dapat muncul berbagai perubahan lainnya. Inilah alasan mengapa berkurangnya satu jenis makhluk hidup dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem memiliki hubungan dan perannya masing-masing. Nah, melalui pembahasan ini, kita akan memahami mengapa hubungan tersebut harus tetap seimbang. Setelah memikirkan pertanyaan tersebut, sekarang mari kita memahami hubungan umum antara makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup tidak dapat menjalani kehidupan seorang diri. Setiap makhluk hidup selalu membutuhkan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, manusia membutuhkan tumbuhan untuk memperoleh makanan dan oksigen. Tumbuhan membutuhkan cahaya, matahari, air, tanah, serta karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Sementara itu, hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lainnya sebagai sumber makanan. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan ini terjadi dalam suatu sistem yang disebut ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah seluruh bagian yang berupa makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik merupakan unsur yang tidak hidup, seperti air, udara, tanah, cahaya, matahari, suhu, dan kelembapan. Walaupun komponen abiotik bukan makhluk hidup, keberadaannya sangat menentukan kehidupan. Tanpa air, tanah, udara, dan cahaya matahari, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Di dalam ekosistem juga terjadi aliran energi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus materi. Namun, keseimbangan tersebut dapat terganggu oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pencemaran, penebangan hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan fungsi lahan. Karena itulah, manusia perlu memahami lingkungan dan ikut bertanggung jawab untuk menjaganya. Namun, sebelum membahas ekosistem lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dan mengeluarkan zat sisa. Manusia dan sebagian besar hewan bernafas menggunakan oksigen, meskipun memiliki pernapasan yang berbeda-beda. Ciri yang kedua adalah membutuhkan energi. Manusia dan hewan memperoleh energi dari makanan, sedangkan tumbuhan memperoleh energi melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti mengalami pertumbuhan ukuran. Contoh,
Seorang bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja dan dewasa, sementara berkembang berkaitan dengan perubahan kemampuan dan kematangan fungsi tubuh. Makhluk hidup juga dapat bereproduksi atau berkembang biak. Tujuannya adalah mempertahankan keberlangsungan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Selain itu, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangan. Sebagai contoh, manusia akan menarik tangannya ketika menyentuh benda panas. Daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup mampu memberikan respons terhadap perubahan di sekitarnya. Makhluk hidup juga dapat beradaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh, kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan di daerah kering. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal agar dapat bertahan di daerah yang sangat dingin. Jadi makhluk hidup bukan hanya sesuatu yang dapat bergerak, makhluk hidup memiliki berbagai ciri, menjalankan proses kehidupan dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, ketika berbagai makhluk hidup berinteraksi dengan unsur-unsur lingkungan, terbentuklah sebuah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contoh yang paling umum adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan disebut produsen karena dapat melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya, konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Manusia dan hewan termasuk konsumen. Konsumen dapat berupa hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, ataupun hewan pemakan tumbuhan dan daging. Kemudian terdapat pengurai. Seperti jamur dan bakteri, pengurai berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat yang lebih sederhana. Zat tersebut kemudian dapat kembali dimanfaatkan oleh tanah dan tumbuhan. Selain komponen biotik, terdapat pula komponen abiotik seperti air, udara, tanah, cahaya, matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Seluruh komponen tersebut saling berhubungan. Sebagai contoh, rumput menggunakan air, tanah, dan cahaya matahari untuk tumbuh. Rumput kemudian dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, dan katak dapat dimakan oleh ular. Hubungan makanan dan dimakan tersebut itu disebut rantai makanan. Dalam kehidupan nyata, seekor hewan biasanya tidak hanya memakan satu jenis makanan. Oleh karena itu, beberapa rantai makanan dapat saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Contoh rantai makanan yang mungkin kita ingat adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang. Apabila salah satu bagian dari rantai tersebut berubah, bagian lainnya juga dapat ikut berubah. Lalu, kapan sebuah ekosistem dapat dikatakan seimbang? Mari kita bahas pada bagian berikutnya. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi ketika komponen biotik dan abiotik berinteraksi secara harmonis dan relatif stabil. Stabil tidak berarti jumlah setiap makhluk hidup harus selalu sama. Jumlah makhluk hidup dapat berubah, tetapi perubahan tersebut masih berada dalam kondisi yang dapat dikendalikan oleh alam. Sebagai contoh, jumlah tumbuhan harus mampu menyediakan makanan bagi hewan pemakan tumbuhan. Sementara itu, jumlah predator juga harus cukup mengendalikan populasi hewan yang menjadi mangsanya. Jika jumlah predator berkurang secara drastis, jumlah mangsa dapat meningkat terlalu cepat. Misalnya, jumlah ular berkurang akibat perburuan, akibatnya jumlah tikus meningkat. Tikus yang terlalu banyak kemudian dapat merusak tanaman dan hasil pertanian. Keseimbangan ekosistem juga dipengaruhi oleh komponen abiotik, perubahan suhu, berkurangnya ketersediaan air, rusaknya kondisi tanah, atau pencemaran udara dapat mempengaruhi kehidupan berbagai organisme. Contohnya, ikan membutuhkan air dengan kandungan oksigen dan tingkat kebersihan tertentu. Jika air tercemar, ikan dapat mengalami gangguan, mati, atau berpindah ke tempat lain. Karena itu, keseimbangan ekosistem sangat bergantung pada hubungan antara seluruh komponennya. Kita dapat membayangkan ekosistem seperti sebuah susunan kartu. Apabila satu bagian ditarik atau dirusak, susunan yang lainnya dapat ikut jatuh. Artinya, setiap komponen memiliki fungsi yang penting. Sayangnya, keseimbangan yang telah terbentuk di alam seringkali terganggu oleh berbagai kegiatan manusia. Kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya, pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Manusia ini membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Namun, penggunaan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem. Salah satu contohnya adalah penebangan hutan. Ketika hutan ditebang secara berlebihan, berbagai hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Akar pohon yang sebelumnya menahan air dan tanah juga menjadi berkurang. Akibatnya risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan dapat meningkat. Contoh berikutnya juga ada pencemaran. Sampah plastik yang dibuang ke sungai dapat menghambat aliran air dan membahayakan hewan air. Limbah industri yang mengandung bahan berbahaya juga dapat menurunkan kualitas air. Pencemaran udara akibat asap kendaraan, pembakaran sampah, dan aktivitas industri juga dapat mengganggu kesehatan manusia serta organisme lainnya. Selain itu, terdapat kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yaitu pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk memulihkan diri. Contohnya adalah penangkaran ikan secara berlebihan, pemburuan hewan liar, serta kegiatan pertambangan yang tidak disertai pemulihan lingkungan. Dampak dari aktivitas tersebut lainnya hilangnya habitat, menurunnya keanekaragaman hayati, rusaknya fungsi lingkungan, dan munculnya berbagai masalah kesehatan. Jadi, kerusakan lingkungan pada akhirnya tidak hanya merugikan tumbuhan dan hewan, manusia juga akan menerima akibatnya. Coba kita renungkan, kebiasaan sehari-hari membuang satu sampah plastik mungkin terlihat seperti tindakan kecil. Namun, apabila dilakukan oleh ribuan orang setiap hari, jumlah sampah tersebut akan menjadi sangat besar. Setelah memahami berbagai dampaknya, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah dengan menjaga keseimbangan ekosistem merupakan tanggung jawab bersama. Upaya pertama adalah melestarikan hutan. Pelestarian hutan dapat dilakukan melalui penanaman kembali atau reboisasi, mencegah penebangan liar, serta menjaga kawasan konservasi. Upaya kedua adalah mengurangi pencemaran. Kita dapat memulainya dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, tidak membakar sampah sembarangan, serta mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Upaya berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Artinya, kita menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Contohnya adalah menghemat air, menggunakan listrik seperlunya, mengurangi pemborosan makanan, dan menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kita perlu meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan. Pengetahuan mengenai lingkungan itu akan membantu masyarakat memahami akibat dari tindakannya. Pendidikan lingkungan tidak hanya diperoleh di sekolah, tapi juga dapat diberikan melalui keluarga, masyarakat, media sosial, dan kegiatan bersama. Kita tidak harus memulai dengan tindakan yang sangat besar. Tindakan sederhana seperti membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan kantong plastik, menanam pohon, membersihkan lingkungan, serta menghemat air dan listrik sudah menjadi bentuk kepedulian terhadap ekosistem. Setelah menonton video ini, coba pilih satu kebiasaan baik yang dapat kalian mulai hari ini. Misalnya membawa tempat makan sendiri atau tidak membawa sampah sembarangan. Tindakan kecil akan memberikan pengaruh besar apabila dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah kita pelajari. Dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen biotik, yaitu seluruh makhluk hidup, dan komponen abiotik seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Setiap komponen mempunyai peran dan saling mempengaruhi. Keseimbangan ekosistem sangat penting karena mendukung keberlangsungan kehidupan, dan gangguan terhadap satu komponen dapat memberikan pengaruh kepada komponen lainnya. Aktivitas manusia seperti pencemaran, penebangan hutan, perubahan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, manusia perlu melestarikan hutan, mengurangi pencemaran, menggunakan sumber daya alam secara bijak, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Ingatlah bahwa menjaga lingkungan bukan hanya bertujuan melindungi tumbuhan dari hewan. Menjaga lingkungan juga berarti menjaga kehidupan seseorang pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai konsep makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan.
Apabila video ini bermanfaat, silakan berikan tanda suka, bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa mengikuti kanal ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Dinda Davina Widita Putri, pamit undur diri. Tetap semangat belajar, tetap peduli terhadap lingkungan, dan mari bersama-sama menjaga keseimbangan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.